Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan milenial, selamat datang kembali di acara Parlemen Milenial Medan. Bersama saya Sasa, saya yang akan menghantarkan kawan milenial ke rumah pikiran di Parlemen Milenial Medan. Seperti yang kita tahu, di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak sekali mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi-aspirasinya, baik itu ingin menyampaikan kepada pihak kampus ataupun kepada pemerintah. Jadi, kali ini Parlemen Milenial Medan akan memenuhi keinginan mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi tersebut. Maka dari itu, hari ini kita akan mengangkat tema dialog milenial mengenai problematika kampus di tengah pandemi COVID-19 ini. Bersama saya juga telah hadir narasumber. Yang pertama itu Bang Ridho Alamsyah, Ketua BEM UMN dan Koordinator BEM Nusantara Sumatera Utara. Selanjutnya ada Ahmad Fahmi Sahid Bintang, Ketua SEMA Unimed. Selanjutnya ada Joshua Hutagalung, mewakili komunitas Aku Medan. Selanjutnya ada Muhammad Wahyu Syaputra, Presiden Mahasiswa Dharma Wangsa. Selanjutnya ada Dimas Syaputra, Menteri Dalam Negeri Pemerintah Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Dan yang terakhir ada Fahri Pradana, Ketua SEMA UINSU. Langsung saja kita mulai dari pembicara narasumber pertama, yaitu Ridho Alamsyah. Ya Bang, kira-kira apa nih yang mau dibahas mengenai problematika kampus yang ada saat ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada moderator tadi Mbak Sasa yang telah mempersilahkan saya untuk membuka pembahasan kita pada sore hari ini, ya terutama terkait problematika kampus di masa pandemi. Tentu memang sebagai mahasiswa, problematika kampus di masa pandemi ini memang cukup menarik untuk dibahas, sebab memang ada beberapa poin yang harus kita bahas di sini, yang harus kita sampaikan dalam forum ini, yaitu kalau dari saya sendiri, pembuka dari saya sendiri terkait memang permusalahan UKT ataupun uang kuliah tunggal kan begitu. Serta kalau di perguruan tinggi swasta itu uang kuliah kan begitu. Karena memang hari ini di tiap-tiap kampus, terutama di kampus saya sendiri, terkait uang kuliah ini memang hari ini menjadi kendala. Apalagi pandemi ini kita tahu dampaknya bukan hanya masyarakat yang menengah ke bawah saja yang mayoritasnya terkena, tapi seluruh kan gitu, ya kan? Seluruh artinya apa? Mayoritas yang berkuliah di kampus kami itu memang mayoritas menengah ke bawah, dan juga ada yang menengah ke atas. Tapi dalam hal ini haruslah digarisbawahi soal uang kuliah ini. Nah, kemarin kawan-kawan di Universitas Nasional dan Universitas Gunadarma di Jakarta itu aksi di sana, aksi di depan kampus. Namun hari ini karena menuntut haknya untuk UKT ini, hari ini harus di DO. Nah, mereka minta ke Kemendikbud, aksi Kemendikbud untuk membebaskan itu. Nah, itu mungkin poin pertama awal pembuka dari saya. Dan masih banyak lagi permasalahan yang lain, terutama yang pembelajaran jarak jauh yang hari ini kita lihat tidak efektif karena adanya kendala teknologi. Mungkin kawan-kawan yang daerahnya belum tercakup dengan jaringan-jaringan internet. Nah, ini menjadi kendala. Ini penting, harus kita evaluasi bersama terkait pembelajaran jarak jauh ini. Nah, yang poin ketiga itu akibat pandemi ini, dampaknya juga di organisasi kemahasiswaan ini tidak bisa untuk melahirkan kader-kader baru atau regenerasi. Nah, ini di tiap-tiap kampus juga ini kendalanya. Apalagi memang organisasi mahasiswa ini adalah sentralnya mahasiswa. Akibatnya aktivitas sosial, aktivitas interaksi itu terganggu dan kaderisasi juga terganggu. Ya mungkin itu dari saya lah untuk pembuka awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bang Ridho.
Kalau menurut abang sendiri kira-kira apa nih yang paling utama dari tadi kalau saya dengar ada 3 aspek yang abang sebutkan. Kalau menurut abang sendiri dari 3 itu mana yang sebenarnya paling utama yang harus diselesaikan? Yang paling utama itu tentu permasalahan uang kuliah, karena ini memang semua kan gitu. Karena tidak semua mahasiswa berorganisasi, tapi semua mahasiswa harus bayar uang kuliah. Ini harus diselesaikan dan harus diperhatikan terkait uang kuliah ini, karena sampai hari ini memang ada kebijakan dari kampus itu, kampus kami itu dispensasi, tapi dia berupa apa namanya paket internet. Uang potongan dari uang kuliah itu dipergunakan untuk membeli paket internet itu sebesar 150.000 untuk 3 bulan, artinya 1 bulan cuman 50.000. Nah bayangkan ini menjadi kendala kan gitu, apalagi proses pencairannya harus ke kampus pula, itu harus ke kampus proses pencairannya. Bagaimana kawan-kawan kita yang di desa, di daerah yang harus mengeluarkan biaya lebih mungkin dari 50.000 itu untuk ke Medan mengambil itu. Nah ini memang kurang efektif lah bagi saya. Harusnya memang ada lahir kebijakan yang hari ini dikeluarkan oleh yang menaungi perguruan tinggi hari ini, Kemendikbud ya. Harusnya ada keluar kebijakan terkait uang kuliah ini. Ya kalau bisa secara komprehensif lah, tidak memandang ini perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta kan gitu, karena sama-sama mahasiswa dan sama-sama tujuannya menimba ilmu di kampus. Nah mungkin itu sajalah yang dari saya yang dapat saya sampaikan soal persoalan itu. Oke, berarti menurut Bang Ridho sendiri permasalahan utama itu di UKT ya Bang. Oke, kita lanjut ke narasumber selanjutnya itu Bang Ahmad Fahmi Sahid Bintang. Menurut abang gimana nih Bang, apa problematika yang ingin abang sampaikan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali langsung saja pada poinnya ya. Yang ingin saya angkat sendiri ini sama seperti apa yang dikatakan oleh Ketua BEM UMN Aulasiliah, yaitu Saudara Bung Ridho Alamsyah, terkait dengan UKT. Karena mungkin sampai dengan sekarang ini terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan Permendikbud nomor 225 tahun 2020 itu merupakan regulasi yang dibuat tidak mengikat istilahnya. Maksudnya di sini permen itu diserahkan kembali kepada regulasinya diserahkan kembali kepada kampus masing-masing. Nah, di sini yang harus kita perhatikan juga terkait dengan bantuan subsidi kuota itu sendiri ya saya sendiri menilai dari kampus Unimed sendiri masih dinilai kurang gitu. Jadi mungkin di sini yang harus diperhatikan itu terkait dengan permennya itu sendiri, apalagi kan di mana-mana ini di seluruh Indonesia ini sekarang kebijakan permen ini banyak memicu konflik-konflik antar mahasiswa juga jadinya. Nah, di sini juga terkait dengan beberapa bulan terakhir ini kan sudah banyak gerakan-gerakan yang dimulai oleh kawan-kawan mahasiswa dari berbagai daerah gitu. Nah, kalau memang hal ini tidak ditindaklanjuti lagi, saya rasa akan menimbulkan gerakan-gerakan yang lebih masif gitu dari kawan-kawan mahasiswa. Dan juga terkait dengan perhatian kampus sendiri, dari kami sendiri, perhatian kampus terhadap kawan-kawan mahasiswa yang berasal dari luar kota, yang berasal dari luar daerah, terkait dengan kehidupan mereka di sini itu saya rasa juga masih kurang. Contoh kalau kami sendiri kemarin itu mungkin kawan-kawan dari BEM-BEM lain atau senat-senat lain sudah sampailah bantuan dari tim gugus tugas ke kampus mereka. Sampai sekarang ini tidak ada bantuan kebutuhan sehari-hari untuk kawan-kawan mahasiswa yang berasal dari perantauan gitu, yang berasal dari birokrasi kampus itu sendiri. Mungkin itu saya dari saya. Oke, baik Bang Fahmi. Tadi kan saya mendengar tentang regulasi itu dibalikkan ke kampus masing-masing. Jadi kalau menurut abang sendiri, abang tuh ingin ya regulasi tersebut dipatokan oleh pemerintah atau memang dibalikkan ke kampus masing-masing? Ya saya rasa mungkin lebih langsung ke kementerian itu sendiri gitu. Karena regulasi, kalau misalkan regulasi itu ditetapkan langsung mengikat untuk seluruh PTN masing-masing atau perguruan tinggi masing-masing, dah secara otomatis langsung kan setiap kampus tidak memiliki dalih apapun gitu, langsung mengikutinya saja gitu. Itu saja. Oke, baik, berarti abang inginnya dari Kementerian Pendidikan sendiri yang mengeluarkan kebijakan itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin ke
narasumber selanjutnya Bang Joshua. Gimana nih Bang? Apa kira-kira yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih Kak. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi mungkin saya juga lebih banyak juga bersepakat dengan kepada kawan-kawan BEM yang lain tentang UKT yang sangat memberatkan mahasiswa di berbagai kampus. Jadi menurut saya kampus pada hari ini memikirkan 100% bagaimana mahasiswa itu selayaknya dan seefektifnya mahasiswa itu mendapatkan ilmu dengan biaya-biaya yang mungkin itu dengan minim gitu. Nah hari ini kita lihat UKT itu tidak ada pengurangan, tetapi keefektifan belajar untuk mendapatkan ilmu itu sangat kurang gitu. Jadi pihak kampus itu belum memikirkan itu. Jadi kalau pada hari ini kalau menurut saya tentang efektifnya belajar online itu adalah sesuatu yang sangat kurang efektif karena banyak mahasiswa-mahasiswa jadi untuk kurang serius belajar di satu sisi mereka tidak fokus untuk belajar karena terkadang ada pihak-pihak kampus yang dosen-dosennya itu tidak paham dengan online gitu. Jadi di sini pihak-pihak kampus belum memberikan solusi-solusi yang bagus. Contohnya, sebenarnya bagaimana pihak kampus ini sekarang sudah harus memberikan sebuah kebijakan-kebijakan yang bagaimana mahasiswa tadi itu contohnya bisa dapat tetap kuliah secara langsung dengan tetap melakukan protokol-protokol kesehatan, dengan melakukan pembatasan-pembatasan, mungkin dengan sistem pembatasan-pembatasan yang besar gitu. Jadi contoh satu kelas itu yang seharusnya 50 orang itu hanya 20 orang. Jadi dia pakai shift aja gitu. Sebenarnya pihak kampus itu sudah bisa memikirkan hal-hal yang seperti itu karena menurut saya di hal ini itu yang sangat mungkin untuk riskan untuk dibahas. Yang kedua itu adalah bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang skripsian. Karena pada hari ini kawan-kawan mahasiswa yang sedang skripsian itu tidak efektif untuk melakukan pekerjaan revisi skripsiannya itu karena terkadang dosen-dosennya itu sulit untuk dijumpain atau sulit untuk melakukan bimbingan-bimbingan online. Jadi padahal itu yang untuk membahas pertama tentang skripsian. Yang kedua tentang skripsian juga mahasiswa itu tetap dituntut untuk melakukan administrasi yang sulit untuk di kampus. Jadi yang saya lihat di kampus sendiri gitu. Jadi mahasiswanya itu tetap harus datang dengan prosedur-prosedur yang sangat menyulitkan bagi mahasiswa yang sedang skripsian. Mungkin itu yang bisa saya bahas. Terima kasih. Baik Bang Joshua, tapi seperti yang saya tangkap tadi ada kata-kata bahwa kampus harusnya memikirkan mahasiswa yang berkuliah tapi tetap tatap muka. Jadi kalau menurut Abang sendiri lebih efektif mana? Online kah apa tatap muka di masa pandemi seperti ini? Kalau menurut saya tapi dengan kata-kata dengan harus menggunakan protokol kesehatan, melakukan melakukan jarak dengan satu sama lain, karena aku yakin ini mungkin lebih efektif dalam pembelajaran dibanding dengan online. Oke, berarti Abang lebih setuju untuk tatap muka ya, untuk proses pembelajaran walaupun di masa pandemi seperti ini. Ya. Oke baik, untuk narasumber selanjutnya dari untuk Bang Muhammad Wahyu Syaputra, ya Bang Wahyu, kira-kira apa yang ingin disampaikan? Sebelumnya terima kasih untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan masalah yang terjadi, terutama khususnya di kampus saya ya, karena kampus saya itu mayoritasnya kampus sore atau biasa orang bilang tuh kampus pekerja, yang mana tadi masalah UKT sudah disampaikan oleh pres-pres sebelumnya. Kalau bagi kami ini UKT itu sangat berat. Beratnya gimana? Kami bekerja, kami membayar UKT itu dari kami hasil bekerja. Kami lebih banyak mayoritas dari kami itu tidak mengharapkan dari orang tua. Bahkan dalam artian bisa dibilang ini kami lebih mandiri. Mandirinya nih gimana? Kami tidak tergantung kepada orang tua, kami bekerja sendiri, sedangkan UKT ini dituntut untuk harus dibayar gitu kan. Nah, sedangkan di balik itu kami bekerja ada masalah yang ditimbulkan dalam artian
kami bekerja ada yang di PHK atau dirumahkan. Jadi kami ini susahnya di situ sih gitu Kak. Baik, berarti untuk Bang Wahyu sendiri masih membahas seputaran UKT. Iya. Masih membahas UKT yang dimana kampus Abang sendiri itu dapat penghasilan dari kerja gitu ya Bang. Oke, baik. Mungkin selanjutnya ke Bang Dimas. Ya, gimana Bang problematika yang ingin disampaikan untuk di kampus itu? Baik, terima kasih sebelumnya kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan. Yang pertama itu menarik ya, judul kita hari ini adalah problematika kampus di tengah pandemi COVID-19. Nah, teman-teman, sebelum kita membicarakan terkait tentang kampus hari ini ya, kita mengetahui bahwasanya dampak dari COVID-19 itu tidak hanya pada segmen pendidikan saja, tapi itu ada ekonomi, politik, budaya, dan sosial. Nah teman-teman, hari ini kita melihat bahwasanya kampus merupakan irisan dari dampak COVID-19. Kita mengetahui bahwasanya banyak problematika yang hari ini ada di kampus. Contoh saja teman-teman, ketika kita masuk dalam dunia perkampusan hari ini di tahun bisa kita bilang 2020 adalah tahun penyakit. Tahun penyakit yang dimana Indonesia hari ini saya katakan belum siap menerima pandemi ini secara menyeluruh. Maka dampaknya itu sangat mengkhawatirkan bagi kualitas pendidikan mahasiswa terkhususnya. Nah, ketika kita berbicara lagi terkait tentang problematika kampus yang sudah disampaikan juga oleh teman-teman tadi bahwasanya UKT, saya sangat sepakat terkait tentang UKT itu sendiri. Tapi memang UKT itu sudah normal atau biasa sudah dibayarkan, yang seharusnya itu memang dibayarkan oleh teman-teman mahasiswa. Tapi yang menjadi pengganjal hari ini adalah bagaimana UKT itu bisa menyesuaikan kondisi perekonomian yang hari ini terdampak pada COVID-19. Dan jujur saja hari ini saya yakini bahwasanya dimanapun berada, kampus-kampus terkhususnya di Sumatera Utara itu belum bisa memberikan sebuah kebijakan atau solusi yang tepat dan sistematis. Maka hari ini yang paling menjadi poros agar bisa kita menerima pandemi COVID ini adalah bagaimana dua aktor yang menjadi solusi hari ini adalah kebijakan dan mahasiswa. Bagaimana mahasiswa ini bisa berinovasi, bagaimana mahasiswa ini bisa berani menyampaikan aspirasinya kepada birokrasi kampus. Dan inilah tugas kita sebagai mahasiswa. Mungkin itu saja, hidup mahasiswa! Oke, baik Bang Dimas. Jadi kalau menurut Abang sendiri solusi, kan kita membahas UKT. Jadi kalau misalnya solusinya itu apa untuk pihak kampus ataupun pihak pemerintah? Oke, kalau berbicara tentang solusi, hari ini wadah yang teman-teman berikan panitia yang kita garis bawahi sebagai Aku Medan, ini merupakan salah satu solusi untuk memberikan sebuah kebijakan dan bagaimana kita bisa menerima COVID-19 itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Bang Fahri Pradana, gimana nih Bang? Apa yang ingin disampaikan mengenai problematika kampus di tengah COVID saat ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami sangat mengapresiasi oleh gerakan Aku Medan ini kan gitu, karena melalui Parlemen Muda Milenial ini kita dapat melihat ide-ide atau gagasan aspirasi mahasiswa yang dituangkan dalam bentuk diskusi gitu. Sehingga harapan kita bersama ketika ide-ide ini, gagasan ini disampaikan oleh pucuk-pucuk pimpinan di sebuah kampus dapat menjadi solusi atas permasalahan yang sedang terjadi di negeri ini. Seperti yang kita ketahui saat ini, bahwasanya COVID-19 ini telah melanda masuk kepada sekup seluruh dunia gitu. Tak terkecuali juga di Indonesia gitu. Jika kita lihat sendiri data per 25 Juli yang masuk pada hari ini 2020, Indonesia sendiri sudah terdampak 95.418 positif. Sembuh ada 53.945
dan yang meninggal dunia ada sekitar 4.665. Yang mengartikan bahwasanya apa? Bahwa dampak COVID-19 ini sangat terasa untuk negara Indonesia ini. Jika kita lihat data yang masuk di Sumatera Utara, data yang masuk pada hari ini, yang terinfeksi positif virus corona yaitu ada sekitar 3.320 pasien. Yang meninggal ada sekitar 172 dan yang sembuh ada sekitar 879. Jadi memang dampak-dampak virus COVID-19 ini sangat terasa bagi kita semua. Dalam berbagai hal, termasuk juga dalam perguruan tinggi negeri. Setidaknya ada 2 hal mendasar yang menjadi dampak untuk perguruan tinggi negeri. Yang pertama yaitu dampak persoalan ekonomi, dan kedua dampak persoalan pembelajaran. Jika kita lihat dampak persoalan ekonomi yang terjadi hari ini, maka akan melihat kepada uang kuliah tunggal. Saya sepakat dengan ketua-ketua yang lain bahwasanya uang kuliah tunggal pada hari ini sudah terlalu tinggi untuk mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus gitu. Karena apa? Karena kita lihat dampak hari ini, banyaknya orang yang di PHK, turunnya penghasilan, banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, tidak sesuai dengan UKT yang diterapkan oleh pemerintah maupun kebijakan birokrasi. Jika pada kami UINSU sendiri yang mengacu pada Kementerian Agama, memang walaupun telah ada keputusan KMA, keputusan Menteri Agama nomor 515 tahun 2020 tentang keringanan biaya UKT, dan juga peraturan Rektor UINSU nomor 195 tahun 2020 tentang penurunan UKT sebanyak 10%. Cuman kami melihat pada saat ini penurunan ini belum efektif gitu. Karena apa? Biaya 10% yang dibebankan itu tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi gitu. Bisa saja persyaratan ini lebih besar nilainya daripada 10% yang diterapkan oleh kebijakan kampus gitu. Oleh karena itu kebijakan 10% yang ada diterapkan di UINSU sendiri itu merasa kami belum terlalu efektif untuk menghadapi dampak COVID-19 ini. Dampak ekonomi juga berdampak pada sektor pembelajaran. Tentu saja pada hari ini dengan diterapkannya physical distancing dan juga PSBB dan sebagainya macamnya, sehingga menerapkan sebuah kebijakan belajar online ataupun daring. Kami lihat pada hari ini pembelajaran online ini kurang begitu efektif. Karena apa? Banyak keresahan-keresahan mahasiswa mengenai metode ini, seperti putusnya jaringan, hilangnya sinyal dan segala macam gitu. Jadi untuk sebuah pembelajaran tidak dikatakan efektif untuk mengajarkan sebuah pembelajaran di dalam dunia kampus gitu. Kemudian yang kedua yaitu masalah kuota ataupun paket gitu. Ketika hari ini kita diwajibkan untuk melalui pelajaran daring ataupun online, maka akan memunculkan sisi lain permasalahan, yaitu paket kuota yang harus kita penuhi gitu. Hari ini UKT saja sudah menjadi permasalahan gitu. Ditambah lagi paket kuota yang harus kita keluarkan yang sangat besar ketika kita akan menghadapi sebuah pembelajaran bersama dosen-dosen gitu. Jadi sistem-sistem yang dilahirkan, sistem-sistem yang telah dicetuskan oleh pemerintah sangat belum efektif bagi kami kawan-kawan mahasiswa. Setelah yang kedua, yang ketiga yaitu berdampak pada pembelajaran mahasiswa tingkat akhir gitu. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya mahasiswa akhir ini membutuhkan proses yang sangat panjang untuk menyelesaikan perkuliahannya. Bisa dia dengan bimbingan ataupun dengan risetnya. Ini menjadi kendala ketika pembelajaran online, sehingga kita tidak bisa melaksanakan bimbingan dengan dosen pengampu kita. Sehingga sehingga kita jadwal untuk kelulusan kita itu terhambat 1 semester atau 2 semester ke depannya. Kemudian ada yang kami soroti juga bahwasanya tentang KKN kuliah online gitu, kuliah kerja nyata online. Ya hari ini juga gitu, karena dampak COVID-19 ini menyebabkan KKN pun menjadi online gitu. Yang kita ketahui bahwasanya KKN kuliah kerja nyata yang harus bersosialisasi kepada masyarakat, turun langsung kepada masyarakat, seperti halnya dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi Negeri, hal ini tidak dapat kita rasakan
Karena kita hanya melaksanakan KKN secara online, yang berbasis online, yang tidak bisa bersentuhan langsung merasakan aspirasi-aspirasi masyarakat yang ada di desa-desa. Kemudian yang terakhir, yang sangat kami kritisi di UINSU sendiri, yaitu kebijakan tentang manhaj gitu. Pada hari ini di UINSU sendiri itu menerapkan yang namanya manhaj, yaitu proses belajar sistem yang dibuat UINSU, dan ini diwajibkan gitu. Yang hari ini kita ketahui UKT saja sudah menjadi permasalahan, dijadikan lagi menjadi manhaj ini sebuah kewajiban untuk masuk di UIN Sumatera Utara. Sehingga apa? Menurut saya semua sistem-sistem yang dilakukan pemerintah maupun kebijakan rektorat ini sudah tidak pro terhadap mahasiswa. Harapan kita ke depannya pemerintah dan juga rektor ataupun birokrat di Indonesia dapat lebih memperhatikan dan dapat lebih memikirkan untuk mahasiswa dan mahasiswi yang ada. Mungkin demikian. Oke, baik, terima kasih Bang Fahri. Mungkin tadi yang saya tangkap kalau untuk di UIN sendiri itu udah ada pengurangan ya Bang, 10% dari UKT. Oke, kalau menurut Abang 10% saja itu belum efektif, jadi kira-kira berapa yang efektif menurut Abang? Jadi kalau menurut saya dengan dampaknya ini kita kan tidak tahu bagaimana, yang mengetahui itu ialah mahasiswa sendiri dan keluarganya yang terdampak, apakah dia pengurangan penghasilan, di PHK ataupun segala macam. Jadi menurut saya harusnya ada dia pembanding dalam UKT tersebut, banding UKT yang disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa ini tadi, sehingga apa, tidak ada kerancuan ataupun kejanggalan yang terjadi dalam pembayaran ini gitu. Kalau 10% ini kan itu mengacu pada keseluruhan gitu. Mau yang kena ataupun tidak kena kan sudah apa, termasuk apa kan gitu, terkena gitu. Jadi menurut saya harusnya disesuaikan dengan keadaan ekonomi mahasiswa yang terkena dampak tersebut, sehingga apa, menjadi efisien dan efektif kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah maupun birokrasi kampus. Oke, baik. Mengenai kampus tadi sudah mungkin kebanyakan dari abang-abang sekalian mungkin membahas tentang UKT ya, uang kuliah, karena itu gimana pun di masa COVID ini pasti kita yang paling bermasalah itu di ekonomi, dan itu berkaitan dengan uang kuliah. Oke, mungkin kita beralih ke kira-kira di masa pandemi COVID seperti ini Bang, jadi kan ada nih kebijakan pemerintah untuk di pendidikan. Kalau menurut Bang Dimas sendiri, kira-kira kebijakan pemerintah tentang pendidikan, kebijakan Menteri Pendidikan mungkin apakah sudah efektif di masa pandemi seperti ini? Oke, sedikit saya menanggapi dari pertanyaan MC tadi bahwasanya apakah kebijakan itu sudah efektif? Kementerian Pendidikan sudah berusaha dan mengupayakan bagaimana yang terbaik, seperti itu ya. Tapi hari ini teman-teman kita melihat nyatanya itu fakta yang di lapangan itu tidak terjadi gitu. Kita melihat kampus-kampus itu masih sedikit yang merealisasikan arahan dari Dirjen Kemendikbud, Permendikbud nomor 20, masih sedikit. Apalagi di kampus Universitas Sumatera Utara. Hari ini saya tidak tahu ketegasan, kemudian kebijakan yang diambil secara baik oleh pimpinan birokrasi kampus terkait tentang uang kuliah tunggal. Nah, ini menjadi persoalan bagaimana kita sebagai mahasiswa berusaha untuk menyuarakan hal ini kepada birokrasi kampus, memberikan ruang diskusi kepada mahasiswa bahwasanya ini masalah loh. Kita sadar nggak ini masalah gitu. UKT ini sebuah problem yang harus diselesaikan, bukan malah diulur-ulur gitu. Ini menjadi keganjalan yang menjadi kegelisahan kepada teman-teman mahasiswa khusus di Universitas Sumatera Utara. Maka dari itu saya terkhusus mengajak teman-teman mahasiswa agar sadar bahwasanya ini masalah dan harus kita selesaikan bersama, bukan kita selesaikan secara pribadi. Itu saja. Oke, baik. Kalau menurut Bang Rido sendiri gimana Bang tentang kebijakan pemerintah? Baik. Jadi terkait kebijakan pemerintah ini ya Permendikbud nomor 20 tahun 2020, bagi saya sendiri memang tidak kalau saya memandang Kemendikbud ini lempar batu sembunyi tangan ini. Jadi dia buat kebijakan tapi hari ini dia tidak menanggung-jawabi kebijakan itu karena dia mengembalikan kembali kepada kampus masing-masing.
Seperti itu. Jadi koordinasi antara Mendikbud, Dirjendikbud ke L2 Dikti kalau kami selaku koordinator di di perguruan tinggi swasta itu tidak sejalur begitu, berbeda dia. Ya artinya apa? Hari ini kebijakan itu ya sia-sia. Dia mengeluarkan kebijakan tapi pihak kampus itu tidak mengamini begitu, tidak mengikuti begitu. Nah, jadi penilaian saya ya nggak efektif juga apa kebijakan yang diberikan atau yang disebarluaskan yang hari ini harus katanya diperintahkan harus diikuti oleh tiap-tiap kampus begitu. Baik, kita kan tadi udah mendengar kalau menurut Bang Dimas sendiri kan untuk pemerintah itu sudah berusaha, sudah bagus. Tapi kalau menurut Bang Ridho sendiri pemerintah seperti lempar batu sembunyi tangan. Jadi kalau menurut Bang Fahmi sendiri, yang bermasalah ini di mana? Pihak kementeriannya kah atau pihak kampusnya? Kita nggak tahu nih. Jadi kalau menurut Abang sendiri, yang mana yang sedang bermasalah saat ini? Oke, baik. Terima kasih pada moderator. Sesuai pertanyaan tadi, yang mana yang bermasalah? Kementerian atau birokrasi kampus? Menurut saya sendiri ya sama seperti yang saya utarakan tadi terkait dengan Permendikbud itu sendiri. Kalau memang permennya itu tidak ada istilahnya tidak ada dikembalikan implementasinya kepada kampus masing-masing, ya secara otomatis kan kalau memang tegas langsung diperintahkan regulasi ini untuk diterapkan ke kampus masing-masing, ya saya rasa sendiri udah langsung final gitu, kampus pasti mengikutinya gitu. Jadi itu yang saya sampaikan, mungkin itu saya. Jadi kalau menurut Bang Fahmi sendiri, kalau misalnya keputusannya dari pemerintah udah final, harusnya kampus pasti mengikuti. Kalau menurut Bang Wahyu sendiri, kira-kira pasti nggak itu ya? Dari pemerintah nih sudah memang benar-benar berupaya, berusaha, sudah mengaminkan. Tapi kira-kira kampus apa memang sudah pasti bakal mengikuti itu? Terima kasih, khususnya ini kan untuk kampus saya ya Kak ya, karena kan swasta gitu kan. Saya nggak bisa bilang bahwasanya itu pasti akan mengikuti pemerintah, karena yang namanya kayak kami ini kampus swasta, itu kekuasaannya tertinggi itu seperti yayasan lah itu Kak, yang memegang kendali semua Kak. Jadi ketika pemerintah bilang kita buat kebijakan begini, kamu harus begini, namun setelah diarahkan ke pihak kampus, belum tentu pihak kampus bisa menjalankan dengan baik Kak, karena itu tadi, kampus kami itu kan swasta, jadi segala peraturan ataupun apa terletak pada pemegang yayasan gitu Kak. Terima kasih. Oke baik, karena ini swasta ya Bang, tapi kalau menurut Bang Joshua sendiri, itu gimana Bang? Baik, terima kasih Kak. Jadi kalau menurut saya peraturan menteri ini tadi menurut saya itu belum bersifat tegas gitu. Jadi ini bicara negeri atau swasta. Negeri atau swasta itu ya pendidikan yang dia mau itu sekolah itu negeri atau swasta itu di dalam naungan kementerian yang bersangkutan begitu, Kementerian Pendidikan. Jadi ketika pihak swasta juga tidak mengikuti arahan dari kementeriannya, seharusnya Kementerian Pendidikan juga memiliki sifat bisa memberikan ketegasan kepada pihak-pihak manapun, baik itu negeri maupun pihak swasta. Karena ya negeri atau swasta itu ya tetap di dalam bawah naungan Kementerian Pendidikan gitu. Terima kasih. Oh baik, terima kasih Bang Joshua. Berarti kan sependapat nih sama Bang Ridho tadi ya, gimana pun tetap sama Bang Fahmi juga, gimana pun tetap Kementerian Pendidikannya yang harus lebih tegas untuk ke bawah gitu ya kan Bang. Jadi kalau menurut Bang Fahri sendiri, apa sepakat pemerintahnya atau memang kampusnya sendiri pun tidak mau gitu mengikuti aturan dari pemerintah? Kalau menurut dari pengamatan saya sendiri, ini kan sudah ada keputusan dari kementerian tentang mengenai hal ini yang ditujukan kepada kampus masing-masing. Sehingga apa? Ada terobosan baru yang bagus dilakukan kementerian untuk menghadapi situasi pada saat ini. Dan yang seperti kita ketahui bahwasanya hari ini keputusan itu diambil kembali, diserahkan kepada kampus masing-masing kan. Jadi kalau kita melihat ini terjadi ya dua-dua ada dampak negatifnya gitu.
Karena apa? Satu, tidak ada ketegasan dari pihak kementerian agar segera mempercepat ataupun mempertegas mengenai hal ini gitu. Pihak kampus pun begitu juga gitu. Karena tidak ada ketegasan dari pihak kementerian sehingga mereka berleha-leha gitu menunggu ketegasan ataupun dari pihak kementerian untuk segera mempercepat hal ini. Mungkin seperti itu. Oke, saya tangkap intinya sama, berarti ketegasan dari pihak kementeriannya yang harus lebih ditegakkan lagi gitu ya Bang. Mereka harus benar-benar lebih tegas kita bilang untuk ke bawah. Jadi pihak kampus pun mengikuti untuk kementerian gitu Bang. Lebih kepada penyadaran diri saja kan gitu. Kepada pihak kampus lebih sadar diri dan pihak kementerian agar segera menekan atau pressure pihak kampus. Karena apa? Ketika sudah ada perundang-undangan yang dikeluarkan oleh kementerian, seharusnya kampus itu sudah langsung melaksanakannya gitu, tanpa adanya pressure ataupun penekanan dari pihak kementerian sendiri. Jadi kalau menurut Abang sendiri di UINSU sendiri, apakah sudah mengikuti? Kalau dari UINSU sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, menurut keputusan KMA 515, keputusan Kementerian Agama nomor 515 tahun 2020 tentang pengurangan biaya UKT gitu. Dan juga keputusan Rektor UINSU nomor 195 tahun 2020 tentang keringanan biaya UKT 10% seperti yang tadi. Oke, baik. Terima kasih Bang. Mungkin kita beralih lagi nih mengenai problematika. Jadi kan yang saya tangkap tadi ada beberapa poin-poin nih. Tadi saya juga sudah sempat menanyakan sama Bang Rido, kalau yang paling penting tuh memang UKT ya Bang. Apakah kalau Bang Joshua sendiri memang sepakat untuk UKT atau sebenarnya banyak hal lain yang masih bisa kita bahas di sini itu Bang? Baik, terima kasih Kak. Jadi kalau menurut saya pembahasan yang paling penting itu menurut saya itu ya saya sepakat dengan Bang Rido, itu adalah pembahasan tentang UKT. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, seperti yang kita tahu, kan permasalahan di masa pandemi ini apalagi untuk di kampus itu kan gak hanya UKT saja gitu kan. Ada banyak poin-poin yang lain. Jadi kalau misalnya saya tanya untuk di USU sendiri gimana di Bang Dimas? Kalau masalah birokrasinya gimana? Apakah terjalankan dengan baik atau tidak? Ketika kita melihat Universitas Sumatera Utara yang hari ini menjadi salah satu sudut pandang ya, salah satu kampus yang harus memiliki sikap tegas dan inisiatif. Ketika kita berbicara persoalan hari ini, seluruh aktor-aktor, kita bilang saja aktornya adalah mahasiswa, kemudian dosen, kemudian birokrasi kampus, pegawai dan lain sebagainya. Itu merupakan aktor yang hari ini mereka sama-sama mempunyai problem akibat dari dampak COVID-19. Nah, ketika kita berbicara lagi terkait tentang problem apa itu, terkhusus mahasiswa, nah kita melihat bahwasanya yang menjadi kebiasaan di tahun ini itu akan dirubah secara drastis. Dan saya katakan di awal bahwasanya terkhusus kampus itu belum siap menerimanya. Karena apa? Aktor-aktor tadi belum mempunyai kesadaran atas itu gitu. Bisa aja apapun sistem yang hari ini dijalankan, ketika kita siap, manusianya siap untuk menghadapinya, itu pasti akan terjalankan gitu. Tapi hari ini Indonesia terkhususnya kampus-kampus itu belum siap. Belum siap dalam segi manusianya. Nah, kemudian berkaitan terkait tentang apalagi ini musim mahasiswa baru masuk ya. Mahasiswa baru masuk, ini menjadi sebuah hal yang menjadi dasar pola pikir 3-4 tahun mahasiswa baru hari ini terjun ke dunia kampus. Ketika dia tamat, dasar dari yang biasanya dikasih pengarahan oleh abang-abang seniornya secara baik, secara paham, tapi dengan adanya sistem yang online ini dan teman-teman mahasiswa baru itu belum bisa dan belum dapat menerima di kendalanya, mungkin ada jaringan yang mungkin di kampungnya tidak baik gitu ya. Nah, ini kan menjadi persoalan yang bukan hanya mereka saja yang memikirkan, tapi bagaimana kita sebagai birokrasi kampus itu menyikapi hal itu gitu. Itu maka dari itu kalau kita berbicara problem ini nggak akan habis gitu. Waktu ini nggak akan cukup. Maka dari itu perlulah sesi-sesi lain yang bakalan kita gali lebih detail terkait tentang problem kampus gitu.
Terima kasih, cukup sekian ya. Oke, baik. Kita membahas tentang problematika kampus. Otomatis kan kita sebagai mahasiswa menginginkan yang namanya solusi. Kira-kira apa nih solusi kita dari mahasiswa, khususnya di Kota Medan sendiri? Kira-kira apa yang bisa dibuat oleh mahasiswa di Kota Medan ini untuk menyelesaikan problematika itu? Menurut Bang Rido sendiri gimana Bang? Apa solusinya? Baik, kalau solusi dari saya, yang pertama itu ya Kemendikbud harus tegas mengeluarkan peraturan itu, jangan seperti itu tadi yang saya bilang tadi, lempar batu sembunyi tangan kan gitu. Artinya dia harus bertanggung jawab dengan peraturan yang dia berikan, dan juga kalau bisa dipanggil nih rektor-rektor atau yayasan atau apalah yang hari ini menaungi pihak-pihak kampus yang ada di Indonesia ini, khususnya di Sumatera Utara kan gitu. Jangan dijadikan pembeda antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta ini, seolah-olah swasta ini anak tiri kan gitu. Karena di Permendikbud itu nomor 20 tahun 2020 itu ya jelas sekali hanya PTN yang diprioritaskan di situ. Harusnya ya kan Mendikbud ini tegas, panggil rektor melalui ada forum rektornya kalau saya tidak salah, dipanggil ya kan. Dan kebijakan itu ya harus secara komprehensif. Kalau bahasa hukumnya secara komprehensif, menyeluruh begitu. Jangan hanya di satu sisi kebijakan ini harus diikuti PTN, PTS tidak. Kebijakan ini PTS, PTN tidak. Harus sama-sama mahasiswa. Sama-sama produk kampus itu mahasiswa kan gitu. Memang menjadi polemik ketika mahasiswa itu tidak membayar uang kuliah seperti biasanya, apalagi memang kita tahu ya kan dosen kita nanti yang gaji dari mana, kalau misalnya PTS yang gaji dari mana ya, kalau nggak dari uang kuliah mahasiswa. Tapi harus lahir sebuah kebijakan yang memang ini menjadi kebijakan yang yang bisa menyentuh seluruh elemen, dosen, mahasiswa, dan pegawai-pegawai kampus lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silakan teman-teman lain beropini supaya forum diskusi kita ini lebih menghasilkan sebuah ide dan gagasan untuk kebaikan pendidikan khususnya di Indonesia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi maksud saya sendiri Bang, kira-kira untuk kita sebagai mahasiswa sendiri gitu, apa kira-kira kegiatan pasti yang bisa kita lakukan khususnya di Kota Medan ini? Kegiatan maksudnya? Maksudnya gini, kita kan sebagai mahasiswa nih biasanya kalau misalnya ada suatu hal yang ingin kita pecahkan, kita entah ada pergerakan atau apa, kira-kira untuk kebetulan di sini kan ada ketua-ketua gitu kan, apakah ada gitu keinginan untuk membuat sebuah pergerakan atau hanya diam saja masing-masing, atau hanya sekedar kita bicara di belakang saja gitu Bang? Ya tentu salah satu kegiatan yang menarik ya melalui forum-forum diskusi juga seperti yang dilakukan Aku Medan ini ya kan. Ini kan salah satu forum-forum kajian, forum-forum kajian ilmiah, forum-forum diskusi yang melahirkan ide dan gagasan. Tentu selepas dari sini mahasiswa khususnya untuk Kota Medan ya bisa saja kita melakukan kegiatan diskusi, ataupun dalam hal ini untuk menyikapi ini ya kita jalan terakhir itu ya bisa aksi begitu ya kawan-kawan ya. Nah, harusnya memang ini yang harus diperhatikan. Kalau misalnya mahasiswa diskusi, memberikan ide dan gagasan ya kan, disempitkan ruang gerak mahasiswa ini kan gitu. Terkadang memang hari ini kita lihat pihak kampus anti kritik begitu kan. Sangat pemikirannya bisa kita jengkalilah pemikirannya begitu. Ketika melihat mahasiswa konsolidasi, diskusi, padahal untuk kebaikan bersama kan gitu. Mungkin itu yang harus dilakukan mahasiswa melalui forum-forum diskusi, kajian ilmiah kita sampaikan melalui LL2 Dikti kalau kami, dan mudah-mudahan sampai ke Kemendikbud kan begitu. Kalau memang tidak ketemu juga ya terpaksa jalan terakhir kita harus demonstrasi kan. Tapi jangan dikriminalisasi kayak kawan-kawan yang di Jakarta, ada yang di DO segala macam. Padahal penyampaian aspirasi itu kan dilindungi undang-undang begitu, Mbak. Oke, berarti kalau menurut Bang Rido sendiri jalan terakhir ya mau nggak mau kita harus aksi gitu Bang. Kalau menurut Bang Fahmi sendiri, apa setuju kita melakukan aksi sementara kita tahu kan di saat pandemi seperti ini apakah efektif? Ya saya setuju juga dengan apa yang dikatakan oleh Bung Rido.
aksi itu merupakan jalan terakhir, walaupun di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini kan kita masih bisa menggunakan konsep protokol kesehatan gitu. Misalkan kayak ya physical distancing, memakai masker ataupun ya memakai kacamata gitu. Jadi nggak ada hambatan bagaimana kita menyuarakan aspirasi kita sebagai mahasiswa, dan kita juga adalah sebagai agent of control gitu, agent of change gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau menurut Bang Dimas sendiri, apakah memang benar-benar aksi itu jalan terakhir untuk kita sebagai mahasiswa, khususnya di mahasiswa di Kota Medan ini sendiri? Benar. Aksi itu adalah, kenapa kita aksi? Karena aspirasi sudah tidak terwadahi gitu. Maka mahasiswa itu akan membuat gerakan aksi. Tapi sebelum kita menuju kepada aksi itu, di jalan terakhir tadi, kita mempunyai proses yang harus kita jalani. Setiap kampus, teman-teman pasti sudah menjalani prosesnya masing-masing ya. Nah di Universitas Sumatera Utara, juga sudah menjalani proses itu gitu. Nah hari ini, saya gambarkan dulu di kampus Universitas Sumatera Utara, yang mungkin kita melihat bahwasanya kita akan bergerak untuk menyuarakan ini. Kita akan pasti bergerak. Tapi kita melihat bahwasanya tidak ada hari ini ruang yang dikasih oleh birokrasi kampus untuk mewadahi aspirasi gitu. Untuk mewadahi aspirasi terkhusus masalah yang kita bahas dari tadi, uang kuliah tunggal. Sampai ada teman-teman mahasiswa yang mungkin hari ini berusaha untuk bagaimana menanyakan hal itu secara terus-menerus kepada kami yang mungkin menjadi perwakilan dari mahasiswa gitu. Banyak, tidak sedikit, karena hari ini jujur saya kawan-kawan, tidak ada yang tidak terdampak COVID-19 gitu. Semua pasti terdampak COVID-19. Maka dari itu kemarin sempat dibuat juga ada surat edaran yang membahas terkait tentang kuota, bantuan kuota. Tapi di situ di Universitas Sumatera Utara tidak ada merasakan keadilan. Hanya mahasiswa tertentu yang mendapatkan bantuan kuota. Bahkan itu secara jelas dikatakan bahwasanya di dalam surat edaran hanya mahasiswa ini yang mendapatkan bantuan kuota. Apakah itu dinilai adil gitu? Apakah kita mahasiswa diam saja ketika itu ada gitu? Maka hari ini teman-teman, saya mencoba untuk bagaimana memahamkan kepada teman-teman mahasiswa yang hari ini, ayo kita bergerak bagaimana uang kuliah tunggal ini bisa sepantasnya dikeluarkan dan bisa kita juga lanjut berkuliah gitu ya. Kita juga bisa menikmati perkuliahan dengan semestinya. Mungkin itu saja satu pesan saya lagi sebelum selesai. Mahasiswa hari ini menjadi tombak dari gerakan itu. Tapi kalau mahasiswa itu hanya diam saja, maka diamlah perubahan itu. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa. Saya rasa cukup itu ya untuk membahas problematikanya. Mungkin kalau kita ingin bahas lebih lanjut, ada part-part selanjutnya yang bisa kita bahas mengenai itu. Karena seperti yang kita tahu, kalau untuk membahas masalah problem, nggak ada habisnya pastinya. Tapi intinya kita membutuhkan sebuah solusi. Dari diskusi tadi saya rasa banyak aspirasi-aspirasi yang sudah tersampaikan yang mudah-mudahan bisa sampai kepada pemerintah itu sendiri ataupun kepada pihak kampus. Oke, mungkin ini akhir dari acara. Sebelum kita menutup, alangkah baiknya kita mendengarkan closing statement. Mungkin pertama dari Bang Fahri sendiri. Untuk closing statementnya Bang. Ya, terima kasih. Jadi ketika situasi yang sangat genting saat ini yang dihadapi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini, pemerintah dan juga birokrasi harus bisa merasakan apa yang dirasakan mahasiswa dan juga rakyatnya. Karena apa? Keputusan-keputusan pemerintah dan birokrasi yang akan turun itu harus pro terhadap rakyatnya. Apa yang dirasakan rakyat dan mahasiswa itu yang menjadi kegelisahan mahasiswa dan rakyat, itu yang harus diperjuangkan sebenarnya oleh mahasiswa. Oleh karena itu tentu kita tidak ingin dari kawan-kawan mahasiswa dan juga masyarakat semua kebijakan-kebijakan yang turun dari pemerintah itu sangat kontra terhadap masyarakat. Dan juga kepada pemuda milenial gitu. Pemuda hari ini diharapkan bisa menjadi tonggak solusi terhadap permasalahan ini. Hari ini negara ini butuh solusi yang hebat untuk memecahkan kasus-kasus ataupun
tentang permasalahan COVID-19 ini. Oleh karena itu, seperti kata Ridwan Kamil, Indonesia hari ini butuh pemuda pencari solusi, bukan pemuda pemaki-maki. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin selanjutnya kita mendengar closing statement dari Bang Dimas. Oke. Kami bukan pemberontak, tapi juga bukan elit birokrasi. Kami hanya mahasiswa yang berusaha berjuang untuk menikmati keadilan. Ayo sadarlah kawan, hari ini kita kaum intelektual, pembawa perubahan bukan hanya rebahan. Wahai bapak birokrasi, wahai kawan-kawan mahasiswa, Indonesia butuh solusi, kampus juga butuh solusi. Kami butuh solusi, bukan hanya janji-janji. Hidup mahasiswa! Oke, terima kasih. Untuk Bang Wahyu sendiri, Bang, boleh disampaikan closing statement untuk acara kita hari ini? Untuk saya pribadi khususnya, karena saya dari backgroundnya kuliah malam, kalau bisa sih kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah itu bisa diterapkan juga di kampus. Sehingga bagi kami yang pekerja ini, yang biasanya kami memikirkan beban bayar uang kuliah tidak terlalu rumit atau gimana, dengan ada kebijakan yang benar-benar dijalankan sehingga membuat kami lebih mudah dan meringankan langkah kami untuk melanjutkan kuliah kami. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Bang Joshua, langsung aja Bang disampaikan mengenai closing statementnya. Mungkin closing statement saya ya itu ya harapan saya kepada pihak kampus untuk segera memberikan penyelesaian yang sangat membebani kepada mahasiswa-mahasiswa, kepada masyarakat dengan solusi-solusi yang harusnya dipikirkan oleh pihak-pihak kampus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat sore. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya untuk Bang Fahmi. Boleh Bang disampaikan? Oke, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Sudah banyak keluhan atau aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta. Mungkin dari berbagai pihak bisa menindaklanjuti hal-hal ini. Mungkin melakukan evaluasi baik di pihak pemerintahan ataupun di pihak rektorat kampus. Agar permasalahan-permasalahan seperti ini cepat diselesaikan, karena sama-sama kita ketahui juga bahwa dampak multisektoral dari pandemi COVID ini sangatlah besar gitu. Jadi saya harapkan agar ada realisasi ataupun evaluasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh berbagai pihak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bang. Terakhir Bang Rido, boleh langsung Bang. Baik, closing statement dari saya, tentu setiap masalah itu punya solusi. Tidak semua masalah bisa kita selesaikan dengan tensi tinggi, ya kan? Ayo kita berkolaborasi agar menghasilkan sebuah prestasi. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai problematika kampus saat pandemi COVID-19, itu pasti berkutat perihal UKT, belajar mengajar yang terhambat dan keterbatasan teknologi di Indonesia. Namun, semenjak pandemi COVID-19 ini, kampus dan pihak kementerian mampu mengeluarkan keputusan yang efektif. Ya, pastinya mahasiswa menginginkan pemerintah itu lebih tegas dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk pendidikan saat ini, apalagi di masa COVID seperti ini. Mahasiswa menuntut jalan keluar yang adil bagi seluruh mahasiswa. Mungkin sekian saja dari acara Parlemen Milenial kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke kawan milenial lainnya.
Salam milenial, salam kolaborasi. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.